Assalamualaikum, halo semuanya, bersama Nikmatul. Gimana kabar teman-teman? Lagi ngapain? Nyuci wajan atau nyuci panci? Oke, kali ini videonya tentang perpancian. Jadi kalau kalian mencuci panci dan mau masak atau setelah masak, ini kayaknya the best time ya. Aku akan membahas tentang wajan yang aku gunakan, ya review dari aku yang nggak ahlinya, tapi kan ini sesuai pengalaman aja ya. Oke, di sini aku ada 4 wajan, 4 macam. Kalau kalian sering ngelihat video aku masak kan penasaran kok wajannya kinclong gitu. Gimana sih perawatannya? Jadi kita simak. Sini ada 4 macam wajan, yaitu wajan cast iron atau wajan besi yang sering aku gunakan, dan ini ada yang lain yaitu grill. Akan aku tunjukkan yang grill. Biasanya aku buat menggoreng steak atau daging. Nah, itu yang seperti ini memang berat juga. Aku ada 2, dan ini ada garis-garisnya, jadi kalau untuk menggoreng daging itu kelihatan cantik. Kalau pakai ini aja juga oke, cuman nggak ada baris-barisnya ya. Jadi ini grill, terus yang ini cast iron. Dan yang satu lagi yaitu stainless steel. Ini stainless steel. Ya ini aku jarang menggunakan, tapi ada kalanya juga menggunakan. Aku suka stainless steel karena apa? Untuk memasak semuanya itu bagus dengan stainless steel. Jadi menggunakan wajan ini nggak usah perlu berpikir, oh ini boleh nggak, ini boleh nggak, gitu kan. Kalau cast iron itu beda lagi gitu. Jadi nanti kita bahas sendiri. Dan ini ceramic coating, saya nggak begitu suka. Saya jarang banget menggunakan, suamiku yang suka. Ya, ini coating ini bukan favorit aku ya. Jadi favorit aku apa aja, entar dulu. Nah, ini ada carbon steel. Carbon steel ini hampir sama dengan stainless steel, cuman beda aja. Bedanya gimana? Beda gitu. Pokoknya beda ya. Ini juga perlu perawatan kayak cast iron. Carbon steel juga bukan favorit aku. Karena perawatannya susah ya. Jadi kalau perawatan susah itu mending jangan jadiin favorit. Jadi ini aku singkirkan ya, aku sisihkan dulu. Ini saya jarang menggunakan carbon steel. Aku memang punya beberapa wajan, wajan 2, yang satu aku buang, yang satunya aku kasihkan orang. Memang aku nggak suka aja. Ini beli karena bagus untuk crab, tapi aku sudah mencoba merawatnya seperti yang ada di labelnya, tapi ya tetap aja gitu, nggak begitu suka. Oke, aku singkirkan dulu, jadi nggak dibahas. Jadi yang aku bahas yang favorit aja, yaitu stainless steel dan juga cast iron. Oke, sekarang kita bahas cast iron atau wajan besi. Gimana sih wajan besi? Wajan aku besi, aku karatan Mbak Nik. Gimana caranya ngilangin karatan? Mudah banget teman-teman. Oke, ini aku ada macam-macam wajan besi ya. Ini wajan besi, dan yang teman-teman lihat kalau aku goreng-goreng itu ini. Nah, ini dia. Ini wajannya aku suka banget karena hampir tiap hari aku gunakan untuk memasak. Dan yang lain yaitu ini yang hampir belum pernah aku gunakan, jadi masih hitam legam. Terus yang ini, kalau kalian melihat video-video aku sering memasak steak, aku menggunakan ini, jadi sering digunakan, sering dicuci juga ya. Dan yang pasti wajan ini yang biasa buat menggoreng telur atau membuat sarapan atau membuat pancake, yaitu cast iron. Saya tidak menggunakan teflon, jadi saya menggunakan yang ini. Dan yang ini adalah seperti panci. Nah, seperti panci aku jarang menggunakan karena aku lebih sering menggunakan yang stainless. Dan yang ini berlubang-lubang, ini untuk masak di luar, untuk bakar-bakar. Jadinya asapnya itu bisa
tembus gitu ya kan, aromanya itu yang dibutuhkan. Nah begitu. Ini gimana Mbak Nik kok bisa glowing semua, perawatannya gimana? Oke, ini perawatannya akan aku share. Ini kotor kan? Nah nanti dicuci dan ini lihat. Ini yang sering aku gunakan. Nggak berminyak kan, nggak lengket, nggak sticky. Wajan besi itu tidak bisa untuk memasak segala macam makanan. Kenapa? Karena wajan besi tidak bisa untuk memasak bahan yang asidik atau yang asam-asam gitu. Oh aku mau masak sayur asam, gunakan ini. Nggak bisa teman-teman, jangan ya. Oh aku mau bikin saus pizza, karena saus pizza kan tomat semua. Pakai ini, pakai wajan ini. Nggak bisa teman-teman. Oh mau masak sup merah, sup tomat, pakai wajan besi juga nggak bisa. Oh ya mau bikin selai nanas, masak aja di wajan juga nggak bisa ya. Bisanya bisa, aromanya itu lain. Jadi wajan besi itu harus dihindari kalau kita memasak masakan yang asam-asam ya. Jadi kalau mau bikin saus pizza jangan gunakan ini. Mau bikin masakan pokoknya semua yang mengandung asam-asam hindarin. Jadi gunanya apa? Gunanya itu cuman untuk goreng-goreng. Yang seperti aku bilang tadi, masak rendang bisa sih, daging kayak gitu, semur juga bisa, ya, kari juga bisa, ya. Oke, nyucinya gimana? Oke, nyucinya kalau stainless steel itu yang cuka-cuka cepat bersih ya. Nah, kalau yang besi itu sebaliknya. Jadi balikannya dengan stainless steel ya. Jadi kalau cuci-cuci itu wajan besi, hindari cuka, hindari yang asam-asam. Sabun tidak perlu. Tapi kalau pakai sedikit nggak masalah ya, nggak merusak juga. Cuman sedikit aja. Gitu. Wajan besi ini kalau kalian mencuci, terus ada yang lengket banget di wajan, itu caranya gimana? Caranya tunggu adem dulu. Jangan direndam ya, karena wajan ini tidak boleh direndam. Kenapa? Karena kalau direndam bisa karaten ya. Jadi kalau wajan kalian bener-bener susah di sininya ngintip gitu, kalian ada scrub enggak? Nah, ini scrub kayak gini. Nah, ini ada, ini kalau udah dingin kalian bisa gunakan yang kayak plastik kayak gitu, di scrub kayak gitu. Kalau enggak, gunakan yang kayu gitu juga oke. Ya, di scrub. Ini khusus dari wajan besi Lodge. Ya, diginikan. Pasti kan udah dingin ya. Jangan direndam, ingat ya. Oh, ini aku rendam aja biar cepet. Jangan. Ya, jadi tunggu dingin, lalu nanti digosok-gosok. Ya, alat pembersihnya seperti plastik ya. Plastik yang kuat. Kalau enggak gunakan sotel aja juga bisa, sotel yang plastik itu. Dan brush, ini brushnya. Ini brush juga dari Lodge ya. Seperti ini. Ini akan aku buat nyuci. Ini nyucinya ya. Jangan direndam ya, ingat ini berminyak. Bisa nggak sih pakai sabun? Kalau kalian udah terbiasa nyuci dengan sabun, mau pakai sabun juga nggak apa-apa. Aku akan gunakan sedikit sabun ya. Nah, digosok gini, gosok, bolak-balik. Pakai air hangat. Oke, udah. Jadi habis dicuci kalian jangan nunggu taruh di rak gitu. Karena apa? Karena air yang tergenang gini nanti bisa mengakibatkan karaten. Jadi langsung aja setelah dicuci dilap. Jangan nunggu lama-lama ya. Bolak-balik. Nah, jika wajan kalian sekarang karaten gimana? Oke, ambil aja garam. Ya, sebentar aku contohin aja ya. Berhubung aku nggak punya wajan karaten dan wajan kalian karaten, siapkan ini aja, apa namanya, garam. Garam ditabur di wajannya gitu, terus digosok dengan kentang dibelah itu juga bisa. Kalau enggak ya dengan ini aja digosok gitu ya, digosok gini terus ya.
digosok, digosok. Nah gini, kemungkinan besar bersih ya. Oke, garam-garam udah aku ini ya. Sekarang akan aku bilas. Ini contohnya aja. Bolak-balik. Oke, dan sekarang aku akan memanaskan oven suhu 400 derajat. Kalau Celcius berapa ya? 230 derajat Celcius ya. Ini saya gunakan Fahrenheit. Dan ini aku akan coating apa itu? Seasoning cast iron. Gimana seasoningnya? Ini kalau kalian tiap hari masak menggunakan wajan besi, setidak-tidaknya kalian bisa seasoningnya setahun 2 kali. Karena aku beli wajan besi yang merek ini, saat beli biasanya ada cara-caranya seasoning kayak gitu ya. Di sini ada gitu. Nah, setahun lakukan 2 kali kalau sering digunakan memasak. Jadi cara seasoningnya gimana? Cara seasoningnya, nyalakan oven dan ini minyak. Gunakan minyak. Kalau nggak ada minyak ini kalian bisa menggunakan minyak canola atau minyak kacang. Pokoknya minyak itu bukan minyak olive oil ya. Dan siapkan tisu atau gombal. Minyak goreng teman-teman ya, kalian biasanya masak itu ya. Ini disemprotkan, kalau nggak disemprotkan juga diteteskan gitu ya. Nah, poles dengan tisu atau dengan kain. Ini kalau kalian nggak mau seasoning, habis dicuci, diminyakin gini ya, terus ditaruh di atas kompor. Nah ini kalau kotor jangan khawatir. Nah gini, kalau kalian nggak punya oven, bisa kita taruh di atas kompor. Ya, ini kalau seasoning setahun 2 kali ya. Kalau tiap hari habis dibersihkan, cukup dilap dengan minyak gini aja nggak apa-apa. Ya, terus disimpan di dalam lemari. Jangan digantung. Kalau digantung berat, nanti kaki kalian kejatuhan. Ya, cukup taruh di dalam lemari. Nah, ini tiap habis dicuci dikasih minyak ya. Minyak yang seperti ku bilang tadi, minyak canola atau minyak kacang atau minyak apalah, yang penting bukan olive oil. Dilus-lus dengan gombalan. Gini udah disimpan, nanti bisa dipakai lagi ya. Lus ya. Bolak-balik. Ya. Taruh di atas api dengan ukuran sedang. Ya ini nanti akan apa namanya, berasap gitu ya. Ya itu kalau kalian nggak mau menggunakan oven untuk seasoning ya. Dan hati-hati, ini nanti panas banget. Nah ini lakukan setahun 2 kali, biarin di atas kompor dengan panasnya sedang saja sampai ya berapa lama, aku sih nggak pernah ya naruh di sini. Kalau di oven iya, kalau di oven 1 jam gitu. Ya kalau di sini saya kurang ini, belum pernah ya. Kalau kalian nggak ada oven, silahkan aja ditaruh di atas kompor. Ya sekitar mungkin 10 menit, 15 menit coba aja. Tapi akan banyak asap, jangan khawatir, kalian jangan tinggalin ya. Ditunggu ya, ditunggu aja gitu. Tunggu oven panas, aku akan memasukkan ini cast iron untuk masuk untuk seasoning. Ya, ingat ya teman-teman, jangan rendang. Aku akan seasoning ini cast ironnya akan aku masukkan ke dalam oven selama 1 jam. Ya ini suhunya 400 F. Aku balikan ya, digini kan, dibalik, murep, tahu ya murep. Ini semua murep. Hati-hati jangan sampai jatuh ke kaca
pintu oven, dan ini juga murep. Nanti pakai glove kalau ngeluarin. Ini juga akan aku masukkan sekali lagi biar tambah glowing. Udah, biarkan. Ini akan aku panggang selama 1 jam. Kalau enggak ya 45 menit ya. Kalau mau hemat, jangan hemat. Kalau seasoning gini jangan memandang kehematan power. Oke, 60 menit. Oke, tunggu dan biarkan nanti kalau udah selesai, biarkan aja di dalam sampai dingin ya. Jangan langsung dikeluarin. Beda dengan manggang cake. Oke. Jadi sekarang aku akan membahas wajan satunya, yaitu yang stainless. Kalau teman-teman sukanya masak, nggak suka yang berat-berat dan nggak ada waktu untuk ngerawat wajan besi, itu opsinya cuma satu, yaitu alat masak panci stainless ya. Karena apa? Selain mudah perawatannya, itu juga serbaguna untuk semua masakan. Beneran, hari-hari dipakai stainless. Ini dia, aku punya hampir semua stainless, ada panci, wajan, ompreng, semuanya stainless ya. Ada yang di dalam yang kecil-kecil itu juga stainless. Nah, biar glowing gini gimana? Banyak yang penasaran. Mbak, ini wajannya kok glowing-glowing. Perawatannya gimana? Oke. Perawatannya ada sedikit ya, teman-teman. Jadi kalau tiap kalian habis masak, itu dicuci ya. Habis dicuci, jangan ditaruh di rak, biarin sampai besok pagi digunakan. Otomatis air yang kalian buat nyuci tadi kan biasanya banyak yang di pinggir-pinggir itu, kalau kering akhirnya kan membuat blentong-blentong. Ya, jadi biar glowing begini, itu cukup habis nyuci dilap. Terus nyucinya pakai apa? Ya nyucinya pakai air sama sabun ya. Kalau ada pakai abu juga nggak apa-apa. Ya kalau nggak ada, ya pakai Jif atau gimana. Enggak, kalau ada noda di wajan gimana? Oh, noda di wajan itu mudah ya. Kalau stainless gini caranya. Oke, kalian punya cuka. Kalau nggak ada cuka, lemon deh. Kalau nggak ada lemon, jeruk nipis. Wes, pokoknya yang asem-asem. Jadi ini berseberangan dengan yang wajan besi. Kalau yang besi kan menghindari yang asem-asem. Kalau yang stainless itu suka yang asem-asem tambah glowing gitu. Jadi jangan terbalik ya. Makanya kalau kalian bersih-bersih, kalau tahu materialnya apa, kalian akan mudah. Seperti stainless di dapur itu kalian bisa menggunakan cuka sama air biar tambah glowing ya. Tapi kalau dalam rumah kalian bukan stainless, jangan gunakan cuka, nanti burem ya. Karena seperti counter ini dari batu, itu menghindari cuka ya, jangan pakai cuka. Jadi harus tahu gitu. Kalau stainless pakai cuka sangat aman. Oke. Ini kalau kalian mencuci di sini ada noda-noda susah diilangin, atau di wajannya di sini susah diilangin, yang melekat banget, melekat di hati. Itu mudah ya teman-teman. Aku akan ambilkan panci sebentar. Oke, ternyata aku ada panci yang ada nodanya nih. Noda di pinggir-pinggir sama noda di sanubari hati. di paling bawah ini ada nodanya. Tuh lihat, ini nyucinya nggak bersih. Ini tuh ada noda di bawah. Nah ini ya teman-teman, stainless ini bisa masuk ke dalam dishwasher. Nah itu yang beda. Kalau yang besi nggak bisa masuk ke dalam mesin cuci ya. Jadi ini ada cuka. Ini cuka khusus untuk bersih-bersih. Kalau kalian nggak ada, bisa cuka untuk makan, itu untuk masak juga bisa. Secukupnya aja. Saya menggunakan sedikit, maklum berhemat. Karena cuka kan beli ya. Jadi saya berhemat. Ini akan aku gojakin ke sekitaran di pinggir-pinggir. Ini cukanya segini. Akan aku tambahkan sedikit air. Udah. Gini.
sekarang akan aku oh ya, kompor aku itu induction, jadi nggak semua alat masak bisa ya. Jadi stainlessnya itu juga nggak semua stainless bisa dibuat di induction. Jadi beda gitu ya. Oke, sekarang aku akan mendidihkan ini cuka. Makanya kalau kalian habis masak dengan bahan yang bercuka bikin sweet and sour, wajan kalian jadi glow ya, karena kan ada asam-asamnya itu tadi, akhirnya kan alat masak kalian menjadi bersinar gitu, bersih banget. Aku pinggirin gini, biarkan sesaat. Sudah lumayan, aku matikan apinya dan biarkan dulu ya. Dan akan aku cuci, berhubung masih panas dan cukanya ini tidak aku buang ke cucian, aku taruh di mangkok, sayang. Nanti bisa buat bersih-bersih. Kalau kalian mau ngebilas, bilas aja, bisa gunakan sabun atau bisa menggunakan gosokan metal. Biasanya saya menggunakan kayak gini, tapi ini nggak perlu. Kalau di belakangnya ini teman-teman ingin mencucinya, mau bersih banget, bisa gunakan cuka juga dengan tisu. Caranya, kalau ini hitam ya, bisa kasih baking soda banyak di permukaan. Lalu tutup dengan tisu dapur, kasih cuka. Jadi cuka sama baking soda ini akan bekerja sama ya. Akan bekerja sama. Udah biarin gitu ya. Ininya melembung karena soda campur dengan cuka. Seperti Gunung Merapi. Udah biarin, ini tisunya akan tetap lembab ya. Udah biarin. Saat memasak menggunakan wajan stainless, gimana supaya tidak lengket dan nempel seperti goreng ikan dengan sedikit minyak kok nempel, atau goreng burger kok jadi nempel, goreng apa itu daging kok bisa nempel. Kalau kalian nggak ingin menempel lengket stainless, aku harus benar-benar panas dulu ya. Panaskan benar-benar panas stabil, baru dikasih minyak ya. Jangan ini apa, manasin langsung dikasih minyak, jangan. Nah, kalau kalian terburu-buru memang tidak menggoreng yang tanpa melekat, tumis-tumis saja ya, langsung aja oke sih ya kalau aku. Kalau menggunakan wajan seperti ini dan mau menggoreng biar nggak lekat, ya itu tadi harus benar-benar panas dulu, dipanasin dulu udah stabil, baru apa itu dikasih minyak. Nah kalau orang dulu itu dikepyurin apa itu air. Nah kalau airnya bulat bisa muter-muter, itu udah ready ya. Kalau masih taruh air kepyur langsung psh, kayak gitu, itu belum siap ya. Jadi manasinnya lumayan lama ya, makanya jangan apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah kalau yang untuk goreng gini juga sama aja, oke? Gitulah teman-teman. Jadi menggunakan wajan stainless itu sangat mudah, serbaguna dan awet ya. Walaupun kalian menggosongkan masakan dengan wajan tersebut, kalian bisa mencucinya dengan cuka direndam kayak gitu ya, dengan baking soda kayak gitu. Harus sabar aja gitu, tapi nanti akan oke juga. Dan kalau kalian ini terlalu kering habis dicuci, kalian bisa kasih sedikit minyak, yaitu minyak canola sedikit aja gitu ya. Nah sedikit habis dicuci, kalau kalian ingin tetap glowing ya seperti yang wajan cast iron tadi, sedikit sekali. Nah langsung dipoles dengan kain
atau dengan tisu seperti ini dilapin sampai benar-benar minyaknya tidak nempel. Ya ibarat kulit kita menggunakan lotion habis mandi ya. Jadi dengan stainless dengan minyak juga oke. Kalau kalian perabotan di dapur seperti stainless ini dikasih minyak juga oke ya. Tambah glowing, cuman minyaknya harus sedikit, jangan banyak-banyak. Jadi akan terlihat mengkilap tapi tidak berminyak. Jadi setelah dikasih minyak harus digosoknya berulang-ulang. Ya jangan cuman sekali gini aja udah. Jangan digosok dulu kayak gosokin itu lampu Aladin. Gini terus teman-teman. Nah, udah. Jadinya bersih banget, itu kan. Ini nggak pakai apa-apa ini. Tuh, oke kita lihat wajannya. Pasti aku cuman ngasih contoh aja, kalau kalian ingin bener-bener glowing ya silahkan. Aku mah nggak perlu amat. Nah, ini habis dicuci. Habis dicuci gini, langsung teman-teman dilapin ya. Jangan cuma ditaruh di sini besok pagi baru dipakai lagi kan katanya gitu. Nah itu akan membekas. Langsung aja dikeringkan. Dikeringkan gini udah. Nah kalau kalian ingin ini juga jadi glowing, mau dilap dengan sedikit minyak tadi juga oke. Tuh, nggak ada yang di pinggir-pinggir tadi, ya. Itunya juga udah hilang. Ini juga nggak ada di sininya. Dah, tuh kan glowing semua. Nah, yang aku panggang di oven ini nanti kalau udah dingin baru dikeluarkan ya. Kalau sekiranya belum cukup, teman-teman bisa ulangin, kasih sedikit minyak lagi, dipolas dan dipanggang kembali ya. Biasanya karena memang kalau nggak pernah dikasih perawatan, terus kasih perawatan sekali mau dikasih seasoning kayak gini, memang nggak cukup sekali ya. Jadi bisa 2 kali, bisa 3 kali, lakukan aja gitu. Oke, jadi dalam video ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ingin semuanya kinclong harus dirawat ya. Kalau sudah karatan cobain aja seperti yang aku bilang tadi, dicuci terus dikasih minyak baru dipanggang biar ada coatingnya di atas begitu loh ya. Di seasoning itu coatingnya di atas biar tambah kilau gitu. Pokoknya yang berkaratan itu gosok aja terus gitu ya. Terus nanti dikasih minyak, habis kasih minyak dipanggang gitu. Oke? Nah, untuk menyimpan wajan-wajan di sini aku naruhnya terpisah-pisah ya. Ini yang khusus untuk cast iron. Nah, yang berat-berat itu di bawah. Nah, berhubung yang wajan besi menggunakan tidak tiap hari, itu aku taruh di bawah dan yang ini di atasnya begini. Ditumpuk, jadi tidak memakan tempat, taruh dalam lemari. Terus ditumpuk lagi, taruh yang wajan biasa di atasnya. Begitu. Nah, ditumpuk-tumpuk. What? This is the cat we're getting. When? Now they have it? Yep. Semuanya tuh aku taruh di sini, jadi mudah ngambilnya, ya. Dan yang ini taruh di sini, yang berat-berat di bawah, dan yang cast iron yang kecil di atas. Nah ini yang masih satunya di dalam oven. Dan yang ini yang biasanya untuk bakar-bakar aku taruh di situ.
Untuk yang stainless semuanya ada di satunya di sini tuh. Nah, gini teman-teman. Jadi apa yang sering dipakai taruh di depan, yang jarang dipakai taruh di belakang.